Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Nurillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah semuanya berhadir ya pada hari ini. Pesan Ibu, karena kita belajarnya secara online, maka kalian harus tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pada manusia itu? Nah, nampaknya masih belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Yuk, mari kita simak video ini dan mari kita belajar bersama-sama. Ayo, mari kita ketahui bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, seperti makhluk hidup lainnya. Pertumbuhan manusia dimulai dari dalam kandungan. Setelah lahir, manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, balita, remaja, hingga dewasa. Pertumbuhan manusia ditandai dengan pertambahan tinggi badan, berat badan, dan besarnya tubuh. Adapun perkembangan adalah kegiatan sel-sel dalam tubuh membentuk fungsi-fungsi khusus. Contohnya, bayi tidak dapat berjalan. Setelah mengalami pertumbuhan, bayi dapat berdiri, melangkah, dan berjalan sendiri. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti, tetapi emosi dan pikirannya terus berkembang. Nah, inilah yang dinamakan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selanjutnya, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk menyimak sebuah cerita yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Bayu. Nah, di sini ada sebuah cerita dari Bayu dan ibunya. Ayo, mari dengarkanlah dan simak cerita ini. Bayu merupakan anak tunggal. Orang tua Bayu sangat menyayanginya. Sewaktu masih kecil, ibu selalu menggendong Bayu. Ibu selalu memberi makanan sehat dan bergizi agar Bayu dapat tumbuh dengan sehat. Ibu juga merawat Bayu dengan penuh kasih sayang.
Ketika Bayu mulai merangkak, ibu sangat senang. Selanjutnya, memasuki umur 1 tahun, Bayu mulai belajar berjalan. Setiap hari, ibu membantu Bayu belajar berjalan. Ibu bersemangat membantu Bayu berjalan. Bayu terlihat sangat lucu dan ingin sekali cepat berjalan. Hingga akhirnya Bayu pun bisa berjalan. Kini Bayu sudah tumbuh besar. Bayu sudah bersekolah dan duduk di kelas 3 sekolah dasar. Bayu sudah mulai bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Bayu tidak ingin menyusahkan ibu lagi. Bayu kini sudah mengerti. Ternyata ibu sangat menyayanginya dari kecil hingga sampai sekarang. Dari cerita ini, mari kita ketahui apa sajakah makanan penting untuk kesehatan. Makanan yang sehat dan bergizi sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan berguna untuk membentuk bagian-bagian tubuh dan mengganti bagian tubuh yang rusak. Selain itu, makanan berguna untuk memberikan tenaga dan mengatur semua proses dalam tubuh. Pola makan gizi seimbang adalah kelompok makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dari gizi-gizi yang telah disebutkan ini, ayo mari kita ketahui makanan pokok apa sajakah yang termuat di dalamnya. Yang pertama ada karbohidrat, dapat diperoleh dari makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu, ubi, kentang, dan roti. Kemudian yang kedua ada protein, bisa didapatkan dari lauk pauk. Protein terdiri atas 2 macam, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kemudian, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, ada tahu dan tempe. Kemudian, yang ketiga, ada makanan yang banyak mengandung lemak. Antara lain daging, keju, mentega, coklat, susu, dan es krim. Selanjutnya yang keempat ada vitamin. Banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin terdiri atas vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kemudian yang kelima ada mineral, adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu. Mineral merupakan zat mengatur tubuh. Makanan yang mengandung mineral terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Sedangkan air yaitu yang diperlukan bagi tubuh kita setiap harinya. Oleh sebab itu, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan Ibu lanjutkan tugas di rumah. Nah, jadi tugasnya, buatlah cerita tentang masa kecil kalian dengan cara mewawancarai orang tua. Melakukan kegiatan wawancara bersama orang tua melalui pertanyaan-pertanyaan. Beberapa alternatif pertanyaan diantaranya yang pertama, di mana tempat aku dilahirkan? Yang kedua, berapa berat badanku saat lahir? Yang ketiga, berapa tinggi badanku saat lahir? Yang keempat, berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak? Yang kelima, berapa usiaku saat pertama kali bisa berjalan? Kemudian, yang keenam, dan seterusnya, yaitu pertanyaan bebas yang bisa kalian tanyakan kepada orang tua. Nah, dari informasi yang kalian dapatkan ini, silahkan buatlah menjadi sebuah cerita seperti contoh cerita pertumbuhan dan perkembangan Bayu seperti tadi. Nah, jadi kerjakanlah tugas ini, kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Marilah kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar apa itu perkembangan dan pertumbuhan pada manusia, serta makanan apa sajakah yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, mari kita membaca doa sesudah belajar. Mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang telah berhadir pada hari ini sampai selesainya pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu sehat badan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.